Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Amanda Hasna Cahyana dengan NPM 20150610773 akan menjelaskan mengenai arsitektur topologi fisik atau topologi logik organisasi yang didapatkan dari internet. Namun sebelum membahas mengenai arsitektur topologi tersebut, di sini saya akan membahas mengenai topologi jaringan, topologi fisik, topologi logik secara singkat terlebih dahulu. Yang pertama adalah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara yang digunakan agar dapat menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Di sini untuk menghubungkannya dapat menggunakan kabel ataupun nirkabel. Fungsi dari topologi jaringan ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, agar dapat melakukan serah terima informasi. Lalu selanjutnya adalah topologi fisik. Di topologi fisik ini, dia merupakan salah satu jenis dari topologi jaringan. Topologi fisik ini adalah struktur atau rangkaian dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain. Karena dia ada kata fisiknya, maka di sini topologi fisik digunakan untuk penempatan komponen perangkat keras pada komputer untuk membentuk sebuah jaringan. Topologi fisik sendiri dibagi lagi atas beberapa jenis, yaitu topologi bus, topologi star, topologi ring, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, jenis kedua dari topologi jaringan adalah topologi logik. Di sini topologi logik adalah rangkaian yang menggambarkan hubungan secara logika pada masing-masing komputer dalam jaringan. Topologi logik menggambarkan bagaimana data mengalir dalam jaringan dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa memperhatikan interkoneksi fisik perangkatnya. Nah, lalu ini adalah arsitektur topologi yang saya temukan dari internet, yaitu topologi jaringan dari PT JRB Indonesia. Di sini topologi jaringan yang digunakan merupakan topologi jaringan fisik, yaitu topologi jenis star. Kenapa di sini merupakan topologi jenis star? Karena di sini terdapat perangkat hub dan switch, di mana perangkat hub dan switch ini digunakan untuk menghubungkan seluruh node agar dapat terkoneksi dengan jaringan. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai arsitektur yang ada di PT JRB Indonesia ini. Yang pertama, saat kita mengakses internet, koneksi kita akan dirutekan ke ISP atau Internet Service Provider. Di sini, pada gambar ini, ISP yang digunakan ada dua, yaitu adalah Berka Cloud dan Speedy Cloud. Nah, di sini Speedy Cloud akan tersambung atau akan disambungkan ke DSL modem. Di mana DSL modem ini fungsinya itu untuk mengirim data jarak jauh sehingga komputer itu dapat menerima internet dengan lebih baik. Lalu setelah itu DSL modem akan disambungkan atau diteruskan ke perangkat hub yang berada di lantai 1. Di mana perangkat hub ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan data yang ada ke seluruh perangkat. Lalu selanjutnya untuk bagian Berka Cloud. Di sini untuk Berka Cloud dia akan disambungkan ke server proxy. Di mana untuk server proxy ini dia berfungsi sebagai perantara yang menerima permintaan dari klien dan meneruskannya ke server application. Nah, di sini server proxy-nya dia akan menerima permintaan dari klien, lalu dia akan menyambungkannya ke perangkat hub yang berada di lantai 1. Dan di sini perangkat hub tersebut dia kan telah menerima permintaan dari klien. Nah, data tersebut dia akan teruskan ke semua perangkat yang ada, yaitu termasuk server application. Lalu setelah diterima di server application ini akan memproses permintaan tersebut dan mengolahnya menjadi suatu hasil. Lalu hasilnya tersebut akan dikembalikan lagi ke hub yang berada di lantai 1, dan untuk perangkat hub ini kan telah menerima hasil dari data server application. Nah, hasil tersebut diteruskan lagi ke server proxy agar server proxy-nya dapat mengirimkan hasil tersebut ke komputer klien. Selanjutnya, pada gambar di topologi jaringan PT JRB Indonesia ini, dia terdapat dua buah switch, yaitu switch pada lantai 1 dan juga switch pada lantai 2. Switch sendiri itu berfungsi sebagai penerima atau penerus data, dan dia tuh untuk menghubung ke semua perangkat yang berada di jaringan ini. Nah, sebenarnya untuk switch dan hub ini dia tuh memiliki banyak kesamaan dan memiliki beberapa fungsi yang sama. Namun untuk perbedaannya itu terdapat pada alamat bacanya, di mana pada perangkat hub dia tidak dapat membaca alamat data dari data yang akan dikirimkan, sementara pada switch dia dapat mengirimkan data sesuai dengan alamat tujuan dari data tersebut.
Untuk switch lantai 1 sendiri itu terhubung ke beberapa perangkat, yaitu ke beberapa perangkat komputer dan juga ke beberapa perangkat laptop. Dan di sini juga terdapat yang namanya NAS2. Switch lantai 1 dihubungkan atau tersambung dengan NAS2, di mana NAS2 ini berfungsi sebagai data server. Kemudian di sini juga terdapat yang namanya access point JRB200, di mana access point ini berfungsi untuk menyebarkan sinyal agar seluruh perangkat dapat mengoneksikannya ke internet. Terakhir, di switch lantai 1 juga tersambung ke switch lantai 2. Untuk switch lantai 2 juga memiliki atau tersambung ke beberapa perangkat komputer juga. Lalu dia juga tersambung ke beberapa perangkat laptop lainnya. Sama halnya dengan switch pada lantai 1, pada switch lantai 2 ini juga memiliki access point, yaitu access point JRB network, di mana fungsinya pun sama, yaitu untuk menyebarkan sinyal agar seluruh perangkat itu terkoneksi internet. Mungkin sekian dapat saya sampaikan mengenai topologi jaringan dari PT JRB Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.